Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jonathan Pongo. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar budaya. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi antar budaya adalah proses komunikasi yang terjadi ketika individu atau kelompok yang dengan latar belakang budaya yang berbeda interaksi, bertukar informasi, dan saling berkomunikasi satu sama lain. Ini mencakup segala aspek komunikasi, termasuk bahasa verbal dan non-verbal. Ia juga mencakup elemen-elemen seperti agama, bahasa, sejarah, budaya yang berbeda dari kelompok yang lain. Berikut adalah fungsi komunikasi antar budaya. Pertama ada pemahaman dan kesadaran kultural. Pemahaman dan kesadaran kultural itu salah satu fungsi utama komunikasi budaya antar budaya adalah membantu individu atau kelompok memahami budaya orang lain. Dan yang kedua ada fasilitasi kolaborasi global. Nah, fasilitasi kolaborasi global itu banyak organisasi dan perusahaan beroperasi secara internasional. Komunikasi antar budaya memainkan peran penting dalam memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama antar individu dan tim yang berasal dari budaya yang berbeda. Dan yang ketiga ada peningkatan diplomasi dari hubungan antar negara. Komunikasi budaya antar budaya menjadi kunci dalam diplomasi dan hubungan antar negara-negara di dunia. Diplomasi budaya dan pertukaran budaya sering digunakan untuk mempromosikan perdamaian, kerjasama, dan pemahaman lintas negara. Keempat ada pengembangan kemampuan interpersonal. Melalui komunikasi antar budaya, individu dapat mengembangkan kemampuan interpersonal yang lebih baik. Mereka belajar untuk menghormati perbedaan, mendengarkan dengan teliti, dan menangani konflik dengan cara yang lebih efektif dalam konteks budaya yang berbeda. 5. Ada pemberdayaan individu. Komunikasi antar budaya dapat membantu individu merasa lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang dari budaya lain. Ini dapat memberikan rasa kepercayaan diri dalam situasi lintas budaya dan membantu individu merasa lebih nyaman dalam situasi yang beragam. Yang keenam ada pengenalan ide dan nilai budaya. Komunikasi antar budaya juga memungkinkan individu orang dari budaya lain untuk memperkenalkan ide-ide dan nilai-nilai praktik kepada mereka. Terakhir ada pengembangan karir. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dalam konteks antar budaya menjadi aset berharga dalam dunia kerja yang semakin global. Individu yang mampu berkomunikasi dengan baik antar budaya memiliki peluang yang lebih besar untuk berhasil dalam karir mereka. Adapun bentuk komunikasi antar budaya. Yang pertama ada komunikasi internasional, komunikasi antar ras, dan juga komunikasi antar etnis. Komunikasi internasional itu, atau bahasa Inggrisnya internal communication, adalah bentuk komunikasi antar budaya yang terjadi antara dua negara atau lebih. Yang kedua komunikasi antar ras. Komunikasi antar ras atau interracial communication adalah sebuah bentuk komunikasi yang terjadi apabila proses komunikasi pada individu atau kelompok yang berbeda ras. Terakhir ada komunikasi antar etnis. Adalah bentuk komunikasi yang mana proses komunikasinya berasal dari etnis yang berbeda. Dengan kita mau mempelajari komunikasi antar budaya, kita akan mendapatkan manfaat dalam berkomunikasi dengan budaya yang berbeda, suku yang berbeda, ras-ras yang berbeda, pokoknya yang berbeda budaya dengan kita. Ada juga hakikat komunikasi antar budaya. Pertama itu ada enkulturasi, akulturasi, dan enkulturasi itu mengacu pada proses dengan mana kultur atau budaya ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita mempelajari kultur bukan mewarisinya.
Kultur ditransmisikan melalui proses belajar, bukan melalui gen, orang tua, kelompok, teman, sekolah, lembaga keagamaan, dan lain-lain yang merupakan guru-guru utama di bidang kultur. Enkulturasi terjadi melalui mereka. Yang kedua itu ada akulturasi. Kulturasi itu mengacu pada proses di mana kultur seseorang dimodifikasi melalui seperti kontak atau pemaparan langsung dengan kultur lain. Misalnya, bila sekelompok imigran kemudian berdiam di suatu negara seperti negara di Kanada, dan Kanada itu kultur tuan rumah. Kultur mereka sendiri akan dipengaruhi oleh kultur yang Kanada ini, kultur tuan rumah. Ada juga fungsi-fungsi komunikasi antar budaya. Yang pertama itu ada fungsi pribadi. Nah, fungsi-fungsi pribadi itu fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seorang individu, seperti menyatakan identitas sosial, menyatakan integrasi sosial, menambah pengetahuan, melepaskan diri atau jalan keluar, hubungan komplementer yang selalu dilakukan oleh dua pihak mempunyai perilaku yang berbeda. Nah, dalam proses komunikasi antar budaya terdapat beberapa perilaku komunikasi individu yang digunakan untuk menyatakan identitas sosial perilaku melalui tindakan berbahasa baik secara verbal dan non-verbal. Dan perilaku itulah dapat diketahui identitas diri maupun sosial. Misalnya dapat diketahui asal-usul suku bangsa, asal-usul agamanya, maupun pendidikan seseorang. Seringkali komunikasi antar pribadi maupun antar budaya menambah pengetahuan bersama. Jadi kita bisa saling mempelajari kebudayaan kita masing-masing. Kadang-kadang kita berkomunikasi dengan orang lain untuk melepaskan diri atau mencari jalan keluar antar masalah yang sedang kita hadapi. Pilihan komunikasi seperti itu kita namakan komunikasi yang berfungsi menciptakan hubungan yang komplementer dan hubungan yang simetris. Hubungan komplementer selalu dilakukan oleh dua pihak mempunyai perilaku yang berbeda. Perilaku seseorang berfungsi sebagai pilihan komunikasi. Seperti itu kita namakan komunikasi hubungan komplementer. Ada juga fungsi sosial komunikasi antar budaya. Yang pertama ada pengawasan. Fungsi sosial yang pertama adalah pengawasan, dan yang kedua ada menjembatani, ketiga sosialisasi nilai, dan keempat menghibur.